Halo, selamat sore Bapak Ibu Guru Nusantara. Kenalkan nama saya Ayu Triharumurti yang akan menemani Bapak Ibu Guru sekalian dalam pembahasan singkat mengenai peningkatan pembelajaran melalui integrasi community thinking dan coding gitu. Nah, untuk sore hari ini kita bersama dengan Bapak Lendi Ike Hermawan. Assalamualaikum Bapak Lendi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu. Gimana kabarnya? Baik, selamat sore Bapak. Alhamdulillah ini luar biasa gitu. Nah, sebelum kita mulai untuk sesi pada sore hari ini, Bapak boleh nih Pak untuk perkenalan secara singkat terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast ini. Nama saya Lendi Igarmawan, seorang guru, konten kreator yang juga aktif berbagi pengetahuan dan informasi kepada Bapak Ibu di seluruh Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya diselenggarakan secara nasional, baik itu webinar, pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan praktik baik lainnya. Baik, terima kasih Pak Lendi untuk perkenalan secara singkatnya nih. Langsung saja nih Pak, supaya Bapak Ibu guru yang menyaksikan pada sore hari ini itu tidak penasaran lagi seperti itu. Nah, untuk yang pertama, apa sih Pak yang dimaksud dengan Siti sendiri dan mengapa penting dalam pendidikan saat ini seperti itu? Iya, baik Mbak Ayu. Memang CT ini atau computational thinking ya, berpikir secara komputasi. Memang akhir-akhir ini eh, begitu viral, Mbak ya. Begitu viral. Kenapa? Karena seiring juga dengan agenda pemerintah, yaitu terkait dengan coding. Jadi masih ada kaitannya ini, Mbak Ayu, antara eh, berpikir komputasi dan juga coding ini. Sehingga computational thinking ikut jadi viral juga ini, Mbak. Iya, jadi computational thinking ini sedikit berbeda dengan coding, Bapak Ibu. Jadi computational thinking ini merupakan sebuah proses ya, proses berpikir yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis dengan cara yang dapat diimplementasikan oleh manusia atau komputer. Makanya ada kaitannya juga dengan coding karena kemampuan CT ini ya, computational thinking ini itu adalah pola pikir jadi Mbak, pola pikir di mana dalam CT ini ada empat pilar, pilar utama yaitu ada decomposition, ada pattern recognition, ada abstraction, ada algorithmic thinking. Terus kenapa Siti ini menjadi penting begitu ya Mbak Ayu ya? Jadi Bapak Ibu di era digital ini, jadi Siti ini bukan hanya keterampilan untuk mempelajari atau belajar coding saja, tetapi Siti ini juga keterampilan berpikir yang insya Allah berguna dalam berbagai aspek kehidupan dan juga pekerjaan. Dengan Siti ini, kita bisa membekali peserta didik kita untuk dapat memecahkan masalah yang lebih efektif. Nah, poinnya di situ, Mbak. Lebih efektif, bisa berpikir secara logis, dan juga siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja di masa yang akan datang nantinya ketika mereka sudah lulus begitu dari sekolah. Dan juga Siti ini menjadi dasar pola pikir dalam belajar coding tentunya, Mbak. Mungkin itu sedikit tentang Siti, Mbak Ayu. Oke Bapak, kemudian bagaimana sih Pak Siti ini tuh berbeda dari sekedar belajar dari coding itu sendiri Bapak? Baik, jadi sebenarnya Siti ini, computational thinking ini, itu adalah pola pikir. Nah, coding itu salah satu caranya, Mbak. Salah satu caranya untuk mengembangkan computational thinking ini. Jadi cakupannya kalau Siti itu berfokus
pada cara berpikir ya, cara berpikir yang sistematis tadi dan logis ya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, sedangkan coding itu adalah keterampilan teknis ya, keterampilan teknis yang digunakan untuk mengubah solusi yang basisnya itu adalah kemampuan computational thinking ini. Ya, jadi eh, siswa atau seseorang ketika dia itu melakukan sebuah coding ya, maka dia akan mengembangkan kemampuan computational thinking secara tidak langsung. Nah, artinya begini Mbak Ayu, seseorang itu bisa belajar computational thinking tanpa harus belajar coding. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian di usia berapa nih Pak untuk anak-anak atau siswa-siswa itu dapat diperkenalkan dengan konsep City ini Bapak? eh ini yang menarik juga Mbak Ayu. Jadi Siti ini seharusnya memang diajarkan sedini mungkin. Jadi kalau misal ditanya dalam pada usia berapa seharusnya anak-anak itu diperkenalkan dengan konsep computational thinking atau berpikir komputasi ini, maka jawabannya adalah sejak usia dini ya. 3 sampai 5 tahun bisa dikenalkan dengan computational thinking. Melalui apa? Tentunya melalui kegiatan-kegiatan eh, yang berbasis, maksudnya kegiatan-kegiatan berbasis pola, teka-teki, dan aktivitas-aktivitas sederhana seperti menyusun sebuah instruksi, misalkan kalau untuk usia dini ya, misalkan menyusun balok, kemudian membuat telur, seperti itu. Nah, untuk anak usia 6 ke atas ya, bisa mulai menggunakan alat-alat visual ya. Bisa nih kalau usia 7 kan sudah SD Mbak ya, sudah SD 7 ke atas. Apalagi program pemerintah setelah ini ada pembelajaran coding juga sepertinya ya di sekolah. Jadi kalau untuk usia 6 7 ke atas itu bisa secara visual menggunakan alat-alat visual, bisa menggunakan beberapa platform misalkan seperti platform Scratch atau code.org ya yang bisa diakses secara gratis. Seperti itu. Baik, tadi kan sudah kan usia berapa seperti itu Bapak. Nah, kalau untuk peran dari orang tua di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah seperti itu, ataupun guru dan masyarakat itu untuk membantu anak-anak untuk mendapatkan atau mengembangkan dari keterampilan dari Siti ini bagaimana Bapak? Ya, eh, memang kemampuan ini juga harus didukung oleh lingkungan ya, Mbak. Salah satu unsur utama ya orang tua dan juga guru ya. Orang tua di rumah, guru di sekolah. Jadi untuk mengembangkan keterampilan computational thinking ini, ya, ada beberapa cara-cara pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Kalau untuk orang tua, seperti yang saya sampaikan tadi, di usia dini bisa mendorong anak-anak untuk bermain permainan-permainan logika, teka-teki, dan juga permainan berbasis strategi. Nah, ini menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan computational thinking, Mbak. Nah, kemudian bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti bagaimana cara untuk menyelesaikan ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipancing ya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Dan juga aktivitas-aktivitas sehari-hari yang ada di rumah seperti membantu memasak, merakit mainan kalau masih usia dini ya. Nah, seperti itu bisa dilakukan orang tua. Kemudian kalau di lingkungan sekolah untuk Bapak Ibu guru bisa mengintegrasikan computational thinking ini dalam berbagai mata pelajaran, tentunya sesuai mapel Bapak Ibu guru masing-masing begitu ya. Seperti misalkan matematika bisa diintegrasikan dalam pelajaran pola pola bilangan ya. Kalau mata pelajaran bahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisa dengan diminta menyusun instruksi dalam urutan yang benar ya. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kan ada
kalau tidak salah itu materi prosedur teks ya, teks prosedur. Nah, itu bisa juga nih untuk mengembangkan keterampilan computational thinking begitu. Dan juga di usia yang lebih tinggi lagi bisa berbasis proyek, misalkan seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan Scratch begitu. Ya, aplikasi-aplikasi coding. Nah, itu juga bisa untuk mengembangkan keterampilan computational thinking. Gitu, Mbak Ayu. Baik, tadi sudah di-spill nih Pak untuk terkait platformnya. Nah, kalau untuk platform yang paling cocok nih Pak, karena kan Siti atau dan coding ini kan baru mau diterapkan ya Pak. Nah, ini tuh platform apa sih Pak yang paling cocok untuk Bapak Ibu guru ini yang pemula mungkin ya, karena baru diterapkan, mau diterapkan seperti itu Bapak. Ya, kalau berbicara platform yang mungkin mudah untuk diterapkan, apalagi di jenjang sekolah dasar ya. Isunya kan mulai kelas 4 ya, coding ini akan diterapkan, Mbak. Itu bisa dengan platform-platform sederhana, seperti Scratch, kemudian Code.org, ada Tinker, seperti itu. Jadi ini merupakan platform untuk belajar coding dengan bahasa sederhana ya. Kalau kita lebih jauh mendalami di platform ini, itu bahasanya itu menggunakan bahasa blok ya. Seperti itu, Mbak. Ini beberapa platform-platform saja. Sebenarnya banyak sekali kok, Mbak, platform untuk belajar coding ini. Cuman yang eh, lebih familiar mungkin ya banyak digunakan itu ya ini tadi Scratch, Code.org itu yang sering digunakan. Baik, Bapak. Kemudian kalau untuk cara atau bagaimana sih mengajarkan coding sendiri itu kepada anak-anak? Karena kan tadi sudah disampaikan kalau misalkan coding itu akan diterapkan isunya di kelas 4 SD seperti itu, Bapak. Eh, Cara mengajarkannya ya, Mbak. Iya. Sebenarnya kita kan masih menunggu ya draft dari pemerintah. Jadi seperti apa nanti pembelajaran coding di sekolah? Apakah diintegrasikan atau sesuai yang isu yang beredar, yaitu menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran yang bisa dipilih oleh beberapa siswa yang memang memiliki minat. Sehingga cara mengajarkannya nanti entah apakah guru yang ada di sekolah tersebut atau ada guru bantu nih, guru yang memang direkrut khusus untuk mengajarkan coding ini. Jadi kalau berkaitan dengan cara mengajarkannya itu bagaimana, nah itu nanti kita menunggu eh, edaran dari pemerintah seperti apa kurikulumnya, Mbak, kurikulumnya. Tapi kalau melihat yang sebelum-sebelumnya ini sudah pernah diterapkan di beberapa sekolah, kan sekarang ini jauh sebelum ada kebijakan bahwa coding ini akan diterapkan di sekolah, Mbak. Ada beberapa sekolah yang memang sudah memiliki ekskul coding atau juga ada beberapa sekolah yang memang sudah terintegrasi pembelajaran coding seperti itu. Biasanya mereka sekolah-sekolah tersebut menggunakan platform-platform sederhana, Mbak. Seperti yang saya sebutkan tadi, Scratch, Code.org, Tinker, dan juga bisa juga Blockly. Nah, kurikulumnya itu sebenarnya sudah disediakan di platform ini, Mbak. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba membuka Scratch, Code.org, nah di dalamnya itu sudah ada sebenarnya silabus kurikulum bagaimana mengajarkan coding ini. Dari tingkat yang paling dasar, cuma drag and drop ya sebuah objek sampai ke bahasa-bahasa yang eh, lebih detail lagi. Nah, itu sudah ada kurikulumnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan platform Scratch maupun Code.org ini, seperti itu. Baik, Bapak. Kalau untuk tantangan utamanya nih, Pak, ketika mengajarkan apa Siti ini tuh apa sih, Pak? Tantangan utama bagi Bapak Ibu guru mungkin ya, seperti itu. Baik, kalau tantangannya mungkin sebenarnya begini, Mbak. City ini atau computational thinking ini itu seperti yang saya sampaikan tadi, secara tidak langsung sebenarnya guru-guru di Indonesia itu sudah menerapkannya, Mbak. Tapi karena mungkin kurangnya pemahaman terkait dengan City ini, jadi mungkin kurang maksimal. Jadi mungkin itu tantangannya. Jadi kurangnya pemahaman guru
dan juga orang tua ya terkait dengan computational thinking ini. Kemudian tantangan yang lain pastinya berkaitan dengan akses teknologi, Pak, yang mungkin menjadi kendala ya di Indonesia itu terbatasnya di beberapa sekolah ya. Ketimpangan ini yang mungkin menjadi tantangan juga. Nah, kalau misalnya mau mengajarkan coding, mengajarkan computational thinking dengan akses teknologi yang terbatas. Kemudian mungkin yang menjadi tantangan juga yang mungkin jadi sorotan itu biasanya kalau berbicara coding, berbicara computational thinking, pasti berpikirnya adalah anak-anak yang mempunyai bakat matematika. Begitu, pasti anggapannya seperti itu, Mbak. Ya, jadi adanya anggapan bahwa coding, computational thinking ini hanya untuk anak-anak yang memiliki bakat dalam bidang matematika. Itu menjadi tantangan kita, bagaimana menumbuhkan minat untuk anak-anak yang mungkin secara kemampuan kognitif di bidang matematikanya kurang untuk tertarik dan memiliki minat dalam coding, dunia coding dan computational thinking ini tentunya. Begitu. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah disinggung nih Pak terkait teknologi gitu ya. Nah, gimana sih Pak untuk mengatasi dari keterbatasan teknologi yang ada saat ini itu untuk mengajarkan atau menerapkan coding atau CT ini Bapak? Iya, iya pasti kalau ada masalah ada Ya. atau pasti ada solusinya, Mbak ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun dengan akses teknologi yang terbatas, Bapak Ibu masih tetap bisa kok mengajarkan computational thinking, mengajarkan coding, yaitu dengan aktivitas-aktivitas tanpa menggunakan komputer. Jadi coding sebenarnya jenisnya juga ada dua, Mbak. Ada yang menggunakan komputer, ada yang tidak menggunakan komputer. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti permainan logika, teka-teki, simulasi berbasis kertas. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti desain ya, desain seperti apa LK-nya ya, lembar kerja permainan logikanya, teka-tekinya. Seperti itu untuk meningkatkan kemampuan computational thinking dan juga coding. Jadi bisa kok Bapak Ibu, jangan khawatir. Coding ini bisa kok tanpa menggunakan komputer begitu. Karena kita berusaha membentuk ya, Mbak, membentuk kemampuan computational thinking-nya ya, computational thinking-nya. Jadi dengan aktivitas-aktivitas tersebut, insya Allah tetap bisa kok mengajarkan kemampuan computational thinking ini, begitu. Baik, mungkin kalau dari Pak Lendi sendiri ada contoh yang Bapak terapkan gitu untuk di-share diceritakan mungkin ya di live pada sore hari ini seperti itu. Kemudian dari Bapak mungkin bisa menyampaikan tips dan motivasi bagaimana sih anak-anak itu bisa mengikuti dan tertarik gitu untuk belajar coding dan CT ini, Bapak. Iya, baik. Sebenarnya kalau aktivitas Mbak ya, sebenarnya di sekolah saya itu sebenarnya sudah ada coding tapi di mata pelajaran TIK Mbak. Jadi memang eh, di pelajaran TIK itu memang diajarkan merancang sebuah aplikasi sederhana siswa-siswanya. Jadi menggunakan panduan LKS tentunya karena memang belum ada bukunya ya. Jadi pakai panduan LKS seperti itu Mbak, dan juga memang keterbatasan eh, guru juga yang memiliki kemampuan coding ini. Jadi memang cara belajarnya itu adalah menggunakan panduan dari LKS itu. Nah, tapi untuk Bapak Ibu guru yang lain bisa juga mengajarkan coding di dalam kelas, di dalam mata pelajarannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kalau matematika, seperti mata pelajaran saya, Mbak Ayu, kebetulan saya mengajar matematika. Nah, bisa mengintegrasikan coding ini dalam beberapa materi, misalkan pola bilangan. Nah, pola bilangan itu juga termasuk computational thinking loh, Bapak Ibu. Ya, itu termasuk dari 4 pilar tadi, ya. Terus juga Bapak Ibu kalau yang mengajar bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, itu bisa seperti tadi yang saya contohkan itu dengan meminta siswa untuk membuat sebuah susunan urutan ya, misalkan bagaimana memasak sebuah telur. Nah, ini kan siswa akhirnya berpikir, oh, berarti pertama harus apa? Pertama berarti harus menyiapkan telurnya, kan begitu ya Mbak Ayu ya. Telurnya, kemudian disiapkan wajannya, disiapkan kompornya, kemudian minyaknya. Setelah itu telur di eh, dipecahkan, kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu. Nah, itu ini juga termasuk loh Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan computational thinking. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau mendengar computational thinking, wah ini berbahasa Inggris biasanya menakutkan, ini gimana ini. Nah, sebenarnya sederhana, sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengintegrasikannya dalam beberapa mata kuliah. Tidak hanya, maaf, dalam beberapa mata pelajaran. Tidak hanya matematika bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang mengajar sejarah, IPA, atau pendidikan agama, IPS itu juga bisa sekali Bapak Ibu. Nah, tapi gimana nanti detailnya mungkin kita bahas di kegiatan webinar nanti ya Mbak Ayu ya. Baik, Bapak. Kemudian tips ya Mbak Ayu ya. Ya, tipsnya Nah, Bapak, untuk bagaimana itu, meningkatkan Pak? motivasi. Nah, sebenarnya kalau tips bagaimana meningkatkan motivasi anak-anak untuk tertarik dengan coding dan juga computational thinking ini, yang pasti menghubungkan dengan minat mereka, Mbak ya. Kemudian bisa juga dengan menunjukkan manfaatnya dalam dunia nyata, itu apa sih manfaat dari mempelajari coding dan juga CT ini. Terus juga bisa merancang atau mendesain permainan pembelajaran dalam bentuk permainan ya. Permainan misalkan eh, siswa diminta untuk membuat sebuah game ya, sebuah game sederhana menggunakan platform Scratch misalkan. Nah, tentunya nanti juga harus ada panduannya dulu ya, Bapak Ibu. Jadi bertahap seperti itu. Nah, ini beberapa cara sih untuk meningkatkan motivasi. Jadi kita berikan dulu apa sih manfaatnya dalam dunia nyata kalau kalian itu memiliki kemampuan computational thinking. Ya, seperti itu. Kalau kalian bisa coding apa, tentunya kalau anak-anak sekarang pasti antusias kok, Mbak, sebenarnya. Karena mereka sudah sangat dekat sekali dengan yang namanya dunia teknologi. Ya, kan kita tahu siswa-siswa saat ini itu semuanya itu adalah Gen Z dan Gen Alpha ya, Mbak ya, Mbak Ayu. Kalau SMA mungkin masih Gen Z, tapi kalau sudah SD ya, SMP kelas 1 kelas 2 itu sudah diisi Gen Alpha yang dalam kehidupan mereka itu sejak kecil itu sudah sangat dekat sekali dengan yang namanya teknologi. Jadi kalau kita berikan, nanti kalau kalian belajar coding ini, kalian bisa loh membuat game seperti ini. Ya, kalian bisa loh membuat animasi seperti ini. Nah, ini bisa sebagai cara untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, wah luar biasa ini Pak untuk mengenai Siti dan coding ini. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ayu Triharumurti selaku moderator pamit undur diri dan Pak Lendi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.